Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, hari ini kembali kita lanjutkan kegiatan belajar mengajar online kita. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak Bapak semua, hari ini kita akan membahas mengenai perairan laut, salah satu materi di bab dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Oke, kita langsung saja. Ketika membahas perairan laut, ada dua hal yang perlu dipahami. Yang pertama, pesisir. Pesisir adalah daratan di tepi laut yang tergenang pada saat air laut pasang dan kering pada saat air laut surut. Sedangkan laut adalah bagian dari permukaan bumi yang digenangi oleh air yang mengandung kadar garam. Kemudian kita langsung masuk ke klasifikasi laut. Ada 3 klasifikasi laut. Yang pertama itu adalah berdasarkan proses terjadinya. Berdasarkan proses terjadinya, laut dibagi menjadi 3. Yang pertama, laut transgresi adalah laut yang terjadi karena naiknya ketinggian air laut secara global. Akibatnya, permukaan laut menjadi lebih luas. Peristiwa ini umumnya terjadi karena pencairan es di kutub pada akhir zaman glasial. Contohnya adalah laut yang ada di Indonesia seperti Laut Jawa dan Laut Arafura. Laut transgresi adalah laut dangkal. Kemudian yang kedua adalah laut ingresi. Laut ingresi adalah perubahan laut yang terjadi ketika dasar laut turun akibat gerakan tektonik. Proses pembentukannya sejalan dengan proses pembentukan bumi. Laut ingresi memiliki kedalaman lebih dari 200 meter. Hampir semua laut di Indonesia di bagian tengah adalah laut ingresi, terutama di daerah Maluku. Kemudian, masuk ke laut regresi. Laut regresi adalah kebalikan dari laut transgresi. Permukaan laut seakan-akan turun karena kegiatan erosi dan sedimentasi yang terjadi selama berabad-abad. Karena permukaan laut turun, laut seakan menjadi berkurang luasnya atau disebut dengan laut menyempit. Itulah dia berdasarkan proses terjadinya. Kemudian berdasarkan letaknya, laut dibagi menjadi 3. Yang pertama, laut tepi. Laut tepi adalah laut yang terletak di tepi benua dan dihalangi oleh gugusan pulau sehingga seolah-olah terpisah dari lautan luas. Contohnya adalah laut tepi, Laut Jepang, dan Teluk Benggala. Kemudian, Laut Pertengahan, atau sering disebut dengan Laut Tengah, adalah laut yang terletak di antara dua benua yang memiliki gejala-gejala gunung api dan mempunyai gugusan pulau. Contohnya adalah antara Australia dengan Asia dengan gugusan Kepulauan Indonesia, Laut Tengah dengan gugusan Pulau Yunani, Laut Karibia dengan gugusan pulau-pulau Antilles besar di Amerika, dan Laut Es Utara dengan gugusan Kepulauan Spitsbergen. Kemudian Laut Pedalaman. Laut Pedalaman adalah danau air asin yang sangat luas sehingga menyerupai laut. Laut Pedalaman ini terletak di tengah benua dan hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Contohnya adalah Laut Baltik, Laut Kaspia, dan Laut Hitam. Kemudian, yang ketiga adalah klasifikasi laut berdasarkan zona ataupun kedalamannya. Yang pertama adalah zona litoral. Zona litoral adalah zona yang berada di jalur pasang surut. Zona ini berada di antara garis air surut dan garis air pasang. Ketika air pasang, zona ini akan tergenang oleh air. Ketika surut, zona ini akan sering menjadi pantai. Kemudian yang kedua adalah zona neritik. Zona ini adalah zona laut dangkal dengan tingkat kedalaman sampai 200 meter. Pada zona ini, sinar matahari masih dapat menembus dasar laut, oleh karena itu banyak hewan dan tumbuhan laut dapat hidup di zona neritik. Kemudian, zona batial. Zona batial atau zona laut dalam ini berada di kedalaman 150 sampai 1.800 meter. Zona ini umumnya ditandai dengan lereng yang curam. Pada zona ini, sinar matahari sudah tidak dapat menembus hingga dasar laut. Cahaya matahari yang menembus pun tidak efektif untuk fotosintesis sehingga tumbuhan yang dapat hidup hanyalah tumbuhan autotrof. Kemudian zona abisal. Zona abisal adalah zona laut dengan kedalaman lebih dari 1.800 meter. Di zona ini tidak ada cahaya matahari sehingga selalu gelap. Suhu di zona ini sangat rendah dan tekanannya sangat tinggi. Ekosistem di zona ini terdiri dari hewan predator, detrivor, atau pemakan sisa organisme, dan hewan pengurai. Hewan pada zona ini mampu menghasilkan cahaya sendiri untuk bertahan hidup dan berkomunikasi. Contohnya adalah anglerfish. Kemudian, kita masuk ke relief pantai. Yang pertama itu adalah teluk. Teluk ini adalah laut yang menjorok ke daratan. Kemudian tanjung atau ujung, daratan yang menjorok ke laut, ujung yang sangat panjang dinamakan jazirah atau semenanjung. Delta adalah tanah endapan di muara sungai. Sedangkan gosong,
pulau yang tergenang ketika laut pasang dan muncul ke permukaan ketika laut surut, gosong pasir. Kemudian relief dasar laut. Ini berbicara dengan relief dasar laut itu, pertama ada yang namanya gunung laut. Gunung laut itu adalah gunung yang dasarnya berada di dasar laut. Puncak gunung ini ada yang menjulang hingga di atas permukaan laut atau hanya berada di bawah permukaan laut. Gunung berapi yang semakin menjauh dari pematang tengah samudra akan menjadi tidak aktif karena kehilangan suplai panas. Kemudian ada punggung laut. Kemudian ada landasan kontinen. Landasan kontinen ini terbagi menjadi dua. Yang pertama paparan benua continental shelf dan yang kedua adalah lereng benua continental slope. Continental shelf adalah dasar lautan yang dangkal dan luas mulai dari zona litoral hingga zona neritik dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Sedangkan kalau dia slope adalah batas dari paparan benua atau sering disebut dengan lereng benua. Jadi continental shelf ini adalah lereng benua di mana morfologi ini terletak hingga zona abisal. Kemiringan lereng sangat curam yaitu sekitar 5 derajat atau lebih sering disebut dengan sebagai kaki benua, kedalaman 200 sampai 1.800 meter. Kemudian ada palung. Palung laut ini adalah dasar laut yang berupa lembah yang dalam, sempit, dan memanjang dengan menampang seperti bentuknya huruf V. Kemudian lubuk laut, basin, dasar laut yang membentuk cekungan seperti huruf U dengan kedalaman mencapai 5.000 meter. Kemudian ambang laut, dasar laut berupa bukit yang memisahkan dua buah laut. Kemudian ada juga yang disebut dengan ngarai bawah laut, yaitu memotong paparan benua hingga mencapai lantai samudra dengan tebing curam di kedua sisinya. Kemudian ada juga disebut dengan dasar laut, sekitar 50% dari permukaan bumi berupa dasar laut. Kedalaman dasar samudra mencapai 1.800 meter. Kemudian ada pematang tengah samudra. Pematang tengah samudra adalah jalur memanjang yang di dasar laut tempat keluarnya magma dari astenosfer. Jalur ini merupakan jalur pembentukan kerak samudra, di mana pembentukan kerak samudra seringkali berasosiasi dengan pembentukan gunung api di bawah laut. Contohnya adalah pematang samudra di Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Inilah dia contoh daripada ilustrasi relief dasar laut. Bisa dilihat daratan, dangkalan, lubuk laut, ambang laut, palung laut, dan gunung laut. Ada sel, ada dangkalan. Kemudian, gelombang laut. Gelombang laut itu adalah sebuah proses gerakan naik turunnya molekul air laut. Faktor yang mempengaruhinya adalah kecepatan angin, lama angin bertiup, luas daerah tempat angin bertiup, dan kedalaman laut. Kemudian proses terjadinya gelombang itu yang pertama angin bertiup di permukaan laut, yang kedua adanya letusan gunung berapi, kemudian yang ketiga gempa bumi. Itulah penyebab terjadinya gelombang. Kemudian klasifikasi gelombang. Gelombang osilasi ini adalah molekul air bergerak melingkar. Kemudian pada gelombang osilasi adalah air laut yang bergerak membentuk lingkaran ataupun elips. Pada saat mendekati wilayah pantai, tinggi gelombang menjadi bertambah, tetapi kecepatan dan panjang gelombang menurun. Kemudian ada gelombang translasi, adalah gerakan air laut yang mendekati arah pantai setelah terjadinya pecahan gelombang. Kemudian ada tsunami. Ini adalah gelombang yang sangat besar yang terjadi karena adanya tenaga endogen yang berpusat dari dasar laut. Kemudian panjang gelombang bisa mencapai 200 km. Cepat rambatnya 800 km per jam dan ketinggiannya bisa mencapai 30 meter. Kemudian ada juga yang namanya SWAS, adalah desakan massa air laut ke daratan pada saat masuki pantai. Kemudian arus laut. Arus laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh dunia. Ataupun arus laut sering disebut dengan aliran laut yang mempunyai arah dan peredaran yang tetap dan teratur. Arus laut dapat dilihat berdasarkan beberapa faktor tertentu. Yang pertama ada gerakan angin yang arahnya tetap, kemudian pengaruh dari angin pasat dan juga angin barat, kemudian perbedaan tinggi permukaan laut, adanya pulau atau benua yang merintangi, dan yang keempat perbedaan suhu dan kadar garam air laut. Yang pertama kita bahas adalah arus laut berdasarkan penyebabnya. Ada arus Ekman, arus yang dipengaruhi oleh angin, termohalin, arus yang dipengaruhi oleh densitas dan gravitasi, kemudian pasang surut, arus yang dipengaruhi oleh pasang surut, kemudian dystrophic adalah yang dipengaruhi oleh gradien tekanan mendatar dan gaya Coriolis. Wind-driven current adalah arus yang dipengaruhi oleh pola pergerakan angin dan terjadi pada lapisan permukaan. Kemudian, arus laut berdasarkan kedalaman.
Arus laut berdasarkan kedalaman itu yang pertama arus permukaan, terjadi pada beberapa ratus meter dari permukaan dengan bergerak secara horizontal dan dipengaruhi oleh pola sebaran angin. Kemudian kalau dia arus dalam, terjadi jauh di dasar kolom perairan, arah pergerakannya tidak dipengaruhi oleh pola sebaran angin dan membawa massa air dari daerah kutub ke daerah ekuator. Kemudian arus laut berdasarkan suhunya, ada arus panas, ada arus dingin. Arus panas yaitu suhunya lebih panas dari suhu air laut di sekitarnya. Kemudian arus dingin, yaitu suhunya lebih dingin dari suhu air laut dan sekitarnya. Makanya ada yang namanya arus panas, arus dingin. Ketika bertemu, maka akan menyebabkan bertemunya arus panas, arus dingin. Akibatnya di sini plankton akan semakin banyak. Dan ketika plankton semakin banyak, maka ikan pun di dalamnya akan semakin bertambah juga. Contohnya pertemuan arus Kuroshio dengan arus Oyashio itu adalah di daerah perairan Jepang. Kemudian wilayah laut Indonesia. Wilayah laut Indonesia itu yang pertama laut wilayah teritorial, diukur sejauh 12 mil laut dari garis dasar, dari garis pantai. Kemudian laut Nusantara, laut yang berada di antara dua pulau. Laut kontinen, laut dengan kedalaman 200 meter. Kemudian laut zona eksklusif atau sering disebut zona ekonomi eksklusif ZEE sejauh 200 mil laut dari garis dasar. Pihak asing boleh melakukan pelayaran internasional dan pemasangan kabel pipa bawah laut. Itulah dia wilayah laut Indonesia, ada 4. Kemudian warna air laut. Warna biru karena cahaya matahari. Jika air lautnya itu berwarna biru kalau kita lihat, itu karena pengaruh cahaya matahari. Warna hijau karena binatang koral, kuning karena lumpur kuning, merah karena ganggang api, hitam karena lumpur hitam, putih karena es. Kemudian salinitas atau kadar garam air laut. Itu penyebabnya adalah besar kecil penguapan, curah hujan yang makin tinggi, kadar garam makin rendah. Itu rumusnya. Kalau curah hujannya tinggi, kadar garamnya akan semakin rendah. Sungai yang bermuara, kemudian es yang masuk ke laut, makin banyak es yang masuk ke laut, makin rendah kadar garamnya. Itulah dia penjelasan singkat mengenai perairan laut. Anak-anak Bapak, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan di grup kita. Demikian penjelasan materi hari ini. Sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.